Orang-orang beriman itu khusyuk hatinya ketika disebut nama Allah, khusyuk hatinya untuk menyebut nama Allah, khusyuk ketika mendengar nama Allah disebut, dan khusyuk ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya apa? Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali lagi itu memenuhi hatinya, sehingga di dalam hati tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala: innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah, wajilat, bergetar hati mereka. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, getaran hati dikarenakan apa? Dikarenakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang beriman itu cintanya kepada Allah qad syaghafa hubbah. Jadi sangat-sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menggetarkan hati, yang membuat orang-orang mukmin senantiasa bergetar ketika disebut nama Allah. Sebagaimana seseorang yang mencintai kepada orang yang lain, apabila disebut nama ini, nama orang yang dicintainya, itu akan bergetar hatinya. Ada detakan tersendiri di dalam dada. Detakan getaran itu adalah getaran cinta, karena cintanya kepada Allah. Begitu juga orang-orang yang beriman kepada Allah, dia bergetar hatinya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bertanya pada diri kita, apakah sudah ada getaran dalam dada ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut namanya di hadapan kita? Di samping wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat Allah, zadatuhum imana, maka bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah berserah diri kepada selainnya atau kepada makhluk. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berserah diri. Nah, kini mari kita bersama-sama belajar untuk memperoleh getaran di dalam hati. Tentunya apa? Tentunya dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak menyebut nama Allah. Apabila di hati kita sudah bersarang lafaz Allah, Allah, Allah di dalam hati, tidak pernah pisah, tidak pernah hilang, tidak pernah habis dari hati menyebut nama Allah. Kelak rasa di dalam hati, rasa mahabbah kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, getaran itu akan timbul dengan sendirinya. Tentunya kita harus belajar, dan diantaranya belajar untuk selalu mengekalkan zikir dalam hati itulah dengan thariqah. Salah satunya adalah thariqat Naqsyabandiyah ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sekarang sudah waktunya? Maksudnya apa? Orang-orang beriman itu khusyuk hatinya ketika disebut nama Allah, khusyuk hatinya untuk menyebut nama Allah, khusyuk ketika mendengar nama Allah disebut, dan khusyuk ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya apa? Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali lagi itu memenuhi hatinya, sehingga di dalam hati tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di hati sudah penuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang masuk itu akan hilang. Seperti air. Apabila satu gelas kemudian diisi dengan air penuh, maka apapun yang dimasukkan ke dalamnya akan keluar. Dikarenakan apa? Sudah penuh. Begitu juga hati, apabila dia sudah penuh hati ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang akan masuk ke dalam hati ini tidak akan pernah masuk. Sebab apa? Sudah penuh dengan zikrullah, akan ditolak. Termasuk nafsu, syahwat dan sebagainya akan ditolak dengan zikir yang datang di dalam hati kita, atau yang memenuhi di hati kita. Itu hati. Tapi berbeda
Dalam ayat ini disebutkan wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Jadi tidak seperti umat-umat sebelumnya, umat Yahudi, umat Nasara yang mereka panjang angan-angan. Diberi kitab oleh Allah, kitab diturunkan, tapi karena panjang angan-angan sehingga keras hatinya. Keras hatinya, tidak mengingat Allah. Wa katsirum minhum fasikun, dan di antara mereka atau kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Supaya tidak fasik, bagaimana kita ikuti mereka, orang-orang yang selalu hati-hatinya kepada Allah. Yakni Allah Ta'ala berfirman, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah ya aqamis shalah ita zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan rijalun. Jadi mereka-mereka para rijalullah, orang-orang dekat dengan Allah, para wali Allah, la tulhihim tijarah. Yang tijarah, harta dagangan itu tidak akan memalingkan mereka. Wala bai'un, dan tidak juga jual beli itu akan memalingkan mereka an dzikrillah, dari mengingat Allah. Meskipun mereka ada di pasar, meskipun mereka ini berusaha, berdagang atau usaha apapun, akan tetapi semua apa yang diusahakan itu tidak akan memalingkan dia dari mengingat Allah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melalaikan mereka dari melaksanakan sholat. Jangan sampai sholat kita terhalang oleh karena kesibukan duniawi atau karena sibuk duniawi sehingga sholat itu tertinggal. Ingat, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah shalah. Ingat, pertama kali yang akan dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat kita sempurna, amal yang lain sempurna. Kalau sholat kita tidak sempurna, maka amal-amal yang lain pun tidak sempurna. Wa ita zakah, dan kemudian mengeluarkan zakat. Ya khafuna yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Dan mereka takut pada hari di mana hati-hati ini berbalik dan pandangan mereka berbalik, tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pandangan tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlampau banyak orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak orang-orang yang lalai kepada Allah karena urusan duniawi. Sudah banyak orang-orang yang lalai kepada Allah hanya gara-gara urusan penghasilan dan lain sebagainya. Bukan berpaling dari Allah, bahkan berani menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hatinya tidak ada Allah, ada kebencian terhadap makhluk, bahkan kebencian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita belajar, yaitu dengan cara berzikir, banyak mengingat Allah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 124, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah, dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, barang siapa berpaling dari mengingat aku, man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Kehidupannya sempit. Jadi sebenarnya orang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat penghidupan lapang bukan karena kerja, tapi karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerja, iya kerja, akan tetapi tidak sedikit orang yang kerjanya susah payah, banting tulang, peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, akan tetapi dia tidak dapat apa-apa. Tetap sempit saja. Kenapa? Karena jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah. Itulah sebabnya kita belajar bersama-sama untuk selalu hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masuk dalam kelompok ini. Belum lagi wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat dia akan dikumpulkan di hari kiamat dalam kondisi buta. Di dunia saja kita buta ini akan meraba-raba, bingung, apalagi di akhirat. Kita belum pernah ke akhirat. Begitu ke akhirat sekali dalam kondisi buta, sungguh penyesalan yang tiada berkesudahan. Oleh karenanya, ayo sekali lagi kita berbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, berdiri ingat kepada Allah, duduk ingat kepada Allah, berbaring ingat kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam kondisi apapun kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apabila hati sudah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, maka Allah akan berikan pertolongannya kepada kita, dan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah, berikan kemurahan. Sebagaimana firman Allah, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah beri jalan keluar dari segala kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Itulah harapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap untuk memperoleh pula hal yang sama. Artinya belajar hati-hati kepada Allah, laksanakan perintah, jauhi larangan. Dengan demikian Allah Ta'ala akan mencintai kita, dan Allah mengelompokkan dalam kondisi kita bertakwa kepada Allah, serta Allah akan berikan kemurahan kepada kita. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.